Halo kawan pajak, ketemu lagi di TKP Teras Kawan Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol asik seputar perpajakan, seasik kalau kawan pajak ngobrol di teras rumah masing-masing. Karena ini adalah Teras Kawan Pajak. Gak terasa ya kawan pajak, kita udah sampai di penghujung tahun 2024. Udah masuk bulan Desember nih, dan seperti biasanya pastinya kawan pajak umat Kristiani merayakan hari besar nih di bulan ini dan tahun baru nanti. Ngomong-ngomong tentang hari besar keagamaan, tentunya identik dengan parsel, bingkisan, THR dan sebagainya. Dan yang paling harus diwaspadai adalah kalau mau hari raya gini nih kawan pajak, yaitu gratifikasi. Nah, untuk menghindari gratifikasi ini, tentunya kita harus tahu dulu nih, pemberian seperti apa sih yang dikategorikan gratifikasi? Kali ini kita akan ngobrol dengan Kepala Subbagian Advokasi Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Sumatera Utara 1, dan beliau ini juga sebagai penyuluh anti korupsi, Ibu Yutanti Agustin. Halo Bu. Halo Kak Fitri. Iya, nah kawan pajak, Bu Yutanti ini adalah unit kepatuhan internalnya Kanwil DJP Sumatera Utara 1 yang tugasnya adalah mengawasi disiplin pegawai. Jadi saya deg-degan nih Bu sebenarnya ketemu Bu Yutanti. Tapi hari ini nggak sidak ya Bu ya? Nggak sidak. Aman ya. Bawaannya lihat nemtek terus nih kalau ketemu Bu Yutanti. Nah, hari ini kita mau ngomongin gratifikasi ya Bu ya. Boleh. Sebelum kita ke sana Kak Fitri, ini kan di ujung tahun ya, di bulan Desember ini kita dari Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kanwil DJP Sumatera Utara 1 kita mengucapkan dulu nih kepada seluruh wajib pajak di seluruh Indonesia. Kita ucapkan terima kasih banyak atas kontribusi, atas dukungannya dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan selama tahun 2024 ini sampai dengan bulan Desember ini. Sehingga penerimaan negara nanti insya Allah bisa tercapai, bisa menopang apa yang menjadi menopang apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari negara ini. Benar sekali. Itu ya Kak Fitri. Lanjut, memang Desember ini adalah momen hari besar ya, momen hari besar. Memang patutnya kita mengingatkan nih kawan pajak semua atau seluruh wajib pajak terkait dengan hal-hal yang mungkin apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Itu dia kawan pajak. Kalau kita kenal, mungkin orang dengar apa itu sih gratifikasi? Iya betul. Apa sih gratifikasi itu Kak Fitri? Kalau Kak Fitri dengar gratifikasi itu apa sih gitu? Kalau saya mikirnya ini gratifikasi pemberian. Benar nggak Bu? Kalau secara undang-undang gimana sih Bu sebenarnya pengertiannya? Kalau gratifikasi dalam arti luas memang pemberian apapun, apa saja ya, jadi pemberian baik berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima oleh kita sebagai ASN, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, melalui media elektronik maupun non elektronik. Gitu. Jadi pada prinsipnya gratifikasi itu ya semua pemberian apapun terkait dengan jabatan kita sebagai ASN. Gitu. Jadi ngukurnya gini Kak Fitri, kalau kita melihat apa itu gratifikasi atau tidak gitu ya, kita ngukurnya gini. Ketika kita berada pada satu titik, misalnya Kak Fitri penyuluh, saya sebagai, kalau ke saya nggak mungkin ya, karena kan saya bagian untuk menegakkan disiplin. Nggak mungkin orang berani main-main dengan yang menegakkan disiplin gitu ya. Misalnya dengan Kak Fitri gitu ya, sebagai penyuluh gitu. Apakah pemberian misalnya mendapatkan sesuatu kiriman lah ya gitu ya, ke rumah gitu ya, kiriman misalnya ke rumah. Parcel Bu, misalnya boleh, dapat parcel ya, kalau kita ini parcel. Tapi parcelnya rumah, gitu ya. Kunci mobil Bu, parcelnya. Parcelnya hebat. Aku pikir parcelnya hanya voucher-voucher aja. Kunci mobil parcelnya. Gimana tuh Bu kalau begitu? Parcelnya kunci mobil. Jadi kita ngukurnya gini, apakah ketika hadiah itu datang karena jabatan kita berada di situ gitu ya? Apakah ketika kita tidak berada di situ sebagai orang biasa, hadiah itu akan datang kepada kita? Nah,
Itu saja bagaimana poin indikatornya, pentingnya ya, Bu, betul ya. gitu. Oke. Ketika itu kita peroleh dalam rangka jabatan kita, dalam rangka kedudukan kita, yaitu gratifikasi. Gitu. Kriteria gratifikasi. Iya, hampir semua pemberian nih Bu yang terkait dengan jabatan ya Bu ya. Terus apa nih Bu perbedaannya suap, pemerasan, gratifikasi sama-sama pemberian nih Bu? Betul. Ada 3 prinsip perbedaan apa itu gratifikasi, apa itu suap, dan apa itu pemerasan. Nah, kalau gratifikasi ini sifatnya adalah tanam budi, dia tidak transaksional, dia tidak membutuhkan bahwa yang diberikan itu nanti akan memberikan sesuatu secara real time saat itu. Jadi Tapi sebenarnya cuma-cuma ya Bu ya ini gratifikasi ini. Tapi itu tanam budi. Oh. Jadi dia berusaha secara bertahun-tahun, dia akan menuai hasilnya nanti di ujung ketika ada keinginan dia. Betul. Nah, itu yang akan dia ambil dari jadi secara tidak langsung ya Bu. Secara ya. halus. Secara halus. Itu gratifikasi. Iya. Sedangkan kalau suap menyuap itu sifatnya transaksional. Transaksional yang disepakati antara pemberi dan penerima gitu ya. Jadi dia akan memberikan sesuatu dengan harapan dia akan diberikan sesuatu. Contohnya misalnya ketika dia mengurus sesuatu, dia harapkan dengan pemberian itu dia akan mendapatkan privilege atau kelebihan daripada apa yang diurusnya. Nah, itu sifatnya namanya suap. Suap itu yang diberikan tahu, yang memberikan tahu, dan hasil dari apa yang pemberian itu dua-duanya sama-sama tahu. Itu suap menyuap. Itu dia suap. Nah, kalau pemerasan ini sifatnya memang namanya di pemerasan ya. Jadi ada sedikit memaksanya gitu ya. Jadi untuk pemerasan ini dilakukan dengan sedikit memaksa. Jadi yang meminta itu dengan sedikit paksaan. Jadi kamu harus memberikan sekian untuk mendapatkan sekian gitu. Jadi harus ada sifat memaksanya dari yang diberi tadi itu. Gitu, nah, berarti itu dia perbedaan prinsipnya kawan pajak antara suap, gratifikasi, dan pemerasan tadi ya Bu ya. Memang gratifikasi ini berarti dia halus nih. Dia berharap di kemudian hari nanti ada imbal baliknya gitu ya Bu ya. Kalau boleh Bu dicontohkan biar kawan pajak lebih ngerti nih, kira-kira contoh konkretnya gratifikasi itu kayak gimana sih Bu? Boleh. Kawan pajak, jadi sebenarnya gratifikasi, perbuatan-perbuatan yang gratifikasi itu banyak yang tidak kita sadari sebenarnya. Tidak disadari ya Bu ya? Bahwa itu bagian dari gratifikasi. Gitu ya. Contohnya misalnya kalau kita sebagai dosen gitu ya, kita di universitas tiba-tiba di hari ulang tahun kita, mahasiswa kita ataupun pihak ketiga memberikan hadiah gitu ya, memberikan hadiah gitu ya. Boleh macam-macam. Katanya sih hadiah ulang tahun ya Bu ya. Ulang tahun gitu ya, tapi ya balik lagi tadi Kak Fitri, indikatornya apakah ketika kita tidak menjadi dosen, tidak masih mengajar seperti itu, pemberian hadiah dalam rangka ulang tahun itu diberikan juga gitu ya. Nah, itu rentan kepada gratifikasi. Nah, apalagi kalau saat-saat seperti ini kan musim-musim liburan nih Kak Fitri. Betul, gitu ya ya. Bu. Tiba-tiba, oh Bapak Ibu sudah kita siapkan tempat di Bali, misalnya 3 hari 2 malam, ditanggung free. tiket, akomodasi semua ditanggung ya Bu. Waduh. Nah, liburan-liburan seperti itu kan kadang itu hadiah-hadiah. Nah, apakah hadiah-hadiah tadi yang diberikan kepada kita sebagai ASN itu dalam rangka pekerjaan kita gitu Kak Fitri. Kalau kita nggak ada di situ kira-kira dapat nggak gitu ya Bu ya? Itulah kalau kita hanya sebagai misalnya di kepala desa atau di dusun aja ya gitu sebagai warga desa dapat nggak gitu ya? Perjalanan dinas itu bukan perjalanan dinas maksudnya dapat biaya fasilitas itu ya Bu gitu. Itu yang terkait dengan perjalanan wisata ya. Terus ada lagi tuh Kak Fitri biasanya juga gini, diberikan mobil gitu ya, diskon besar gitu. Oh, itu juga termasuk ya Bu ya? Termasuk. Jadi nggak free, tapi diskon besar. Betul gitu ya. Di luar kewajaran ya Bu ya, kalau konsumen biasa nggak mungkin didapat. Betul, kalau konsumen biasa diskonnya hanya 5% misalnya, tapi kepada kita diberikan iming-iming diskon besar. Memang ada diskon, kepada pihak-pihak yang lain juga diberikan diskon, tapi perbedaan dari nilai diskon tadi. Itu
gitu. Hati-hati juga kita Bapak Ibu terkait dengan pemberian diskon yang tidak umum ya gitu. Kalau diskonnya itu umum artinya semua pembeli diberikan diskon 5%, maka kepada ASN lain diberikan diskon 5%, itu bukan gratifikasi. Tapi kalau itu diskonnya lebih dari masyarakat yang biasa. umum, betul, itu bagian dari gratifikasi. Terus ada lagi juga pengobatan Kak Fitri. Pengobatan juga bisa, Bu? Bisa gitu ya, pengobatan cuma-cuma gitu ya. Jadi Bapak Ibu misalnya, kita nih misalnya ASN kan sakit dia ketemu dengan wajib pajaknya, terus Bapak sakit, oh ya Bapak kami ini Pak ada pengobatan di daerah sini, Bapak tinggal datang aja gitu ya. Kita nggak tahu begitu kita sampai di sana ternyata semuanya sudah disiapkan ya Bu. Betul. Jadi kita tinggal duduk terus diberikan pengobatan seperti itu. Nah itu bagian dari gratifikasi juga ya. Gitu. Oke. Nah misalnya nih Bu, ini kan kadang hal-hal yang nggak bisa kita tolak nih Bu. Misalnya kita nggak sadar nih dibilang wajib pajak misalnya, datang aja Pak nanti ke sini kita tunjukkan, ternyata di sana kita udah disiapkan berbagai hal gitu ya kan Bu. Nah kalau nggak bisa nih kita tolak Bu, tadinya kan awalnya harusnya ditolak nih, tapi kalau nggak tertolak nih, apakah harus kita laporkan Bu? Betul Kak Fitri, jadi kalau hal-hal yang tidak bisa kita tolak pada saat itu, harusnya sih memang apapun kondisinya harusnya kita bisa tolak dulu ya Bu ya. Betul. Apabila kita tidak bisa menolak saat itu bisa kita laporkan Kak Fitri. Media pelaporannya kita bisa melaporkan melalui unit pengendali gratifikasi masing-masing unit kerja ataupun langsung kepada KPK, saluran KPK. Iya, berarti nggak ada lagi alasan untuk bilang, wah saya terpaksa nerima. Nggak ada ya Bu ya? Ada. Karena sudah diterima pun kalau kita sadar, wah ternyata ini gratifikasi, tetap harus kita laporkan. Betul, dan pelaporan ke KPK itu pun ada aplikasinya, namanya aplikasi Goal KPK. Jadi Bapak Ibu wajib pajak semua bisa mendownload aplikasi itu di dalam gadgetnya masing-masing, bisa melaporkan langsung dari gadgetnya masing-masing. Jadi nggak ada alasan harus ke sana, enggak kok gitu. Kita saat itu juga hanya di depan gadget kita bisa melaporkan kejadian yang ada. Tapi tentunya dengan bukti yang kuat ya gitu. Jangan dilampirkan bukti yang kuat. Apa yang diterima itu dilaporkan, siapa, kapan dan bagaimana, serta foto-foto apa yang diterima kalau bisa dimungkinkan. Oke, begitu. Tapi saya penasaran nih Bu, ini kan sebenarnya pemberian ikhlas ya Bu, yang menerima juga ikhlas gitu. Hubungan baik dasarnya gitu. Kenapa sih Bu harus dilarang gratifikasi ini Bu? Gratifikasi ini sebenarnya adalah menggerogoti integritas Kak Fitri. Gitu. Jadi moral ya Bu yang digerogoti ya. Moralitas seluruh. Jadi memang dia sifatnya sangat halus gitu. Apa yang digerogoti moral. Lama-lama iya ikhlas, lama-lama menjadi terbiasa gitu ya. Lama-lama jadi berharap ya Bu. Lama-lama menjadi berharap, kalau nggak ada jadi nggak enak gitu ya. Tapi lebih besar lagi dampaknya adalah ketika itu kepercayaan masyarakat yang dikikis kepada institusi kita gitu ya, terkait dengan segala bentuk pemberian. Karena kalau masyarakat kita ke sana harus pakai sesuatu gitu kan, jadi ada kepercayaan dia nggak akan bekerja kalau tidak ada sesuatu yang kita berikan gitu ya. Lebih besar lagi kepada negara ini adalah terkikisnya kepercayaan masyarakat kepada institusi kita ini. Dan kita di JP, terutama Kanwil di JP Sumut 1 kan sudah kemarin berjuang untuk wilayah zona integritas, wilayah bebas dari korupsi. Dan kita sudah memperoleh pencanangan sebagai wilayah ZIWBK pada tahun 2023. Jadi memang sudah selayaknya bahwa budaya anti korupsi itu kita gaungkan ya Kak Fitri ya. Kita gerakkan bersama-sama, baik dari ASN pegawai maupun dari wajib pajak semua gitu. Kawan pajak harus bantu juga ya Bu ya, dengan tidak menawarkan ya Bu. Betul. Jadi kawan pajak semua harus bantu kita, terutama di JP Kanwil Sumut 1 dengan cara tidak memberikan apapun ya Kak Fitri. Insya Allah segala pelayanan boleh harusnya gratis. Betul. Ya Bu ya. Dan itu kita laksanakan sesuai dengan time layanannya ya gitu. Sesuai dengan SOP kita ya Bu ya. Itu sih Kak jadi Fitri. Bu, seandainya nih Bu, kita udah tahu nih ada dampak negatifnya, terus kita udah tahu apa yang dimaksud gratifikasi, tapi tetap ada ASN yang nekat nih Bu, tetap aja dia merasa udahlah sama-sama ikhlas gitu. Apakah ada sanksinya nih Bu kalau nekat nih menerima si gratifikasi ini? Kalau mengenai sanksi, ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu jelas disebutkan
bahwa itu bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak pidana dendanya 250 juta. Jadi itu ada siapa tuh Bu yang dipidana, Bu? Yang dipidana adalah yang menerima memberi yang memberi nih. Yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada ASN. Jadi sebenarnya dua belah pihak bisa kena ini Kak Fitri, baik yang memberi maupun yang menerima. Jadi kawan pajak kalau memberi juga jangan tenang-tenang aja ya Bu, karena bisa dipidana juga ternyata, bukan hanya yang menerima ya Bu. Betul. Jadi dua-duanya bisa dikenakan pidana tersebut, baik yang memberi maupun menerima. Jadi ternyata ada sanksi pidananya loh kawan pajak. Hati-hati juga ya Bu ya. Betul. Nah, tapi kalau ada nih Bu, ASN yang tetap nekat mau menerima gitu ya, dan kawan pajak tahu nih misalnya, kira-kira kalau kawan pajak mau melapor, apa nih yang harus diperhatikan kawan pajak untuk melapor Bu? Baik, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaporkan ya, melaporkan perbuatan gratifikasi tadi, tolong harus jelas apa itu perbuatannya tadi ya, misalnya dia melakukan apa gitu ya Kak, terus waktu dan tempatnya di mana. Jadi itu juga harus dijelaskan gitu ya, waktu dan tempatnya di mana. Terus dia itu pihak-pihak siapa-siapa saja yang terlibat di situ. Siapa yang menerima, siapa yang memberi. Siapa yang memberi, dan misalnya ada si A si B di luar itu pun misalnya itu bisa disampaikan. Terus dan bagaimana dia melakukan itu gitu. Bagaimana melakukan itu. Tapi memang detail dari fakta kejadian itu yang harus disampaikan bersama bukti yang validnya gitu. Buktinya boleh berupa apa aja nih Bu? Foto saja boleh, foto, rekaman suara, rekaman video boleh. Gitu. Yang penting dia jelas laporannya, detailnya, kemudian ada buktinya. Jadi jangan hoax ya Bu ya. Betul. Kalau hoax jadinya fitnah, jangan fitnah ya kawan-kawan pajak. Jadi jangan fitnah, tapi apabila memang dukung kami gitu ya dengan memberikan laporan yang benar dan valid. Nah kalau misalnya kawan pajak mau lapor di medsos aja lah Bu, biar lebih gampang ya kawan pajak ya, lebih cepat ditanggapi katanya, boleh nggak Bu? Betul, eranya sekarang ya apa-apa medsos, apa-apa medsos ya. Tapi patut disadari bahwa memang tidak ada jaminan terhadap perlindungan pelapor di medsos tuh Kak, gitu. Yang melapor kelihatan ya Bu? Betul, tidak ada kerahasiaan, terus dia tidak ada jaminan perlindungan apabila terjadi sesuatu. Misalnya kalau kita melalui saluran-saluran yang resmi kan dia ada perlindungan pelapor tuh Kak. Terus yang lebih hebatnya lagi nanti gosipnya nanti tidak hanya menjadi satu fokus apa yang dilaporkan, jadi lebar gitu, jadi penyelesaiannya menjadi malah tidak jelas ada ya, gitu ya. Jadi penyelesaian menjadi ambigu, tidak pada poin yang ingin dilaporkan, takutnya kalau di medsos gitu. Makanya dan di kami di Kementerian Keuangan pun itu sudah diberikan saluran resminya gitu ya. Baik dari KPK pun juga sudah ada saluran resminya, dari Kementerian Keuangan pun ada saluran resminya, banyak titik saluran-saluran untuk pengaduan baik gratifikasi, suap ataupun korupsi tadi gitu. Jadi jangan sampai di medsos ya Bu. Betul. Ya. Jadi kalau di medsos ini nanti kesannya tidak laporan resmi. Betul. Jadi menanganinya juga susah. Dan identitas pelapor terungkap ya Bu ya. Jadi tidak ada perlindungan. Memang harusnya kita ke saluran yang sudah disediakan saja ya Bu ya. Nah tadi saya dapat info juga nih Bu, ada beberapa saluran ya Bu ya. Iya. Nah ini boleh ke KPK langsung, itu ke gol.kpk benar ya Bu? Betul. gol.kpk.go.id. Nah kalau yang ke DJP juga banyak ya Bu ya. Boleh. Bisa ke kering pajak, kawan pajak pasti udah familiar nih dengan kering pajak. Pastinya ya. Iya, 1.500-200 betul. 1.500-200 katanya saat ini adalah call center yang paling laris Indonesia. Tiap hari tidak pernah berhenti ya, ada tiap menit tiap detik ya. Betul, ada saja yang melapor ke kita atau meminta informasi. Artinya memang kawan pajak udah mulai care nih Bu tentang perpajakan ya Bu ya. Nah kemudian boleh juga email ya Bu ya. Betul. Ada email juga ke pengaduan@pajak.go.id benar Bu? Betul. Atau ke kode.etik@pajak.go.id ya. Jadi salurannya udah banyak sekali kawan pajak. Boleh email, boleh telepon, boleh ke websitenya KPK. Jangan lagi ada pengaduan-pengaduan yang apalagi tidak jelas ya Bu ya di media sosial. Atau kalau mau datang boleh, kalau datang ke Kanwil boleh ke unit-unitnya vertikal Direktorat Jenderal Pajak ya Bu ya. Oke
baik itu dia tadi kawan pajak ngobrol-ngobrol kita tentang gratifikasi bersama dengan Bu Yutanti. Mudah-mudahan kawan pajak udah lebih aware nih tentang gratifikasi dan tetap melaporkan gratifikasi ke saluran yang sudah disediakan ya Bu ya. Nah kawan pajak sekarang udah tahu nih apa aja pemberian yang masuk kategori gratifikasi. Apa sanksinya? Kemana harus melapor? Semoga informasi tadi bermanfaat buat kawan pajak semua. Silakan di-save informasi ini dan disebarluaskan kepada orang-orang terdekat kawan pajak. Sampai di sini dulu ngobrol gratifikasi kita. Kita akan bahas topik lain pada podcast selanjutnya. Jangan lupa like video ini supaya kamu terus dapat update info terbaru dari Teras Kawan Pajak. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kita di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok @pajaksumut1 dan channel YouTube kita di Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan kami juga mohon bantuan kawan pajak untuk kita semua bersama-sama tolak gratifikasi.